Wow, wow, wow. Ya. Oke, welcome back ke YouTube channelnya kami, Motri Motoshop, sama gue Benny Saputra. Apa kabar kalian semua? Ini udah bulan Februari 2021, bulan kedua di tahun ini. Well, sejauh ini tahun 2021 kita masih di pandemi ya. Nothing's good. No. Kita nggak boleh pesimis. Everything's good, cuma different environment. However, hari ini merupakan hari yang luar biasa karena teman kita, sohib kita minjemin nih motor satu ini yang spesial. Dan gua rasa kalian juga udah tahu, ini adalah Ducati Superleggera V4. Which is why special? Kita nggak bicara tentang harganya, kita nggak bicara tentang limited edition, even though motor ini beneran limited edition, only made 500 units in the world, in the universe by Ducati. Kebetulan unit ini nomornya 203, menurut saya nomornya juga cukup cakep. Yang bikin spesial adalah, nggak tahu kalau menurut kalian penampakan. Kalau menurut gua penampakannya juga ternyata luar biasa edan. Tidak seperti yang dilihat di layar monitor, tapi kalau lihat langsung memang sangat agresif dan sangat intimidating. Selain dari itu, menurut gue yang spesial adalah karena motor ini benar-benar punya soul, punya karakter yang benar-benar beda. Let's say, gue masih berkesan banget dengan Ducati V4R, dan ini bikin gue makin terkesan lagi ke level yang jauh lebih tinggi. This is a special bike. Nggak hanya cuma limited, nggak hanya cuma mahal. Mahal karena menurut gua adalah produksinya yang kalau boleh dibilang memang untuk produksi hanya 500 dengan spek dan bikin engineering seperti ini, it must be costly. It must be costly. Karena saya backgroundnya adalah industrial engineering, jadi kan kurang lebih kita tahu. But anyway, I think it's worth for every penny. Kita lihat detailnya seperti apa, so stay tune di YouTube channel kita. Oke, kita mulai aja dengan the looks. Kalian bisa lihat bahwa motor Panigale V4 Superleggera ini memang hanya satu tem, jadi seperti ini. Dan yang semua juga pada notice, warna merahnya berbeda loh. Kalau kalian lihat biasa, Ducati itu kan punya standar warna merah seperti apa. Seperti yang ada di Ducati V4S dan juga di V4R, di fairing-fairingnya. Di Superleggera ini, merahnya itu berbeda. Merahnya ini lebih merah, sedikit ada orange-nya, lebih pastel, lebih terang. Warna ini mengingatkan saya kepada warna mobil Ferrari. Dan warna ini memang benar-benar beda. Saya rasa, ya, they make it different lah ya. Nah, untuk tangki, saya masih nggak tahu nih mana yang lebih baik sebenarnya. Dengan Ducati V4R yang dia membiarkannya itu aluminium brush tank, ataukah kalian lebih prefer dengan tangki warna solid, merah seperti ini? Ya, selera ya. Kalau gue opini pribadi, jujur gue lebih suka ngelihat tangki aluminium, brush, kayak bare metal. Menurut gue itu kayaknya keren banget. Dan di motor ini, cat merah utuh ya hanya di tangki nih, sama di sini. Di bagian lainnya semuanya cat. Ini cat, tapi hanya sebagian. Jadi buntut misalnya, ini full carbon, terus dicat sebagian seperti ini. Ini juga, kalau yang V4R kemarin kita modifikasi adalah dikasih cover karbon dari Ilmberger. Kalau yang ini pure carbon. Kalian juga mungkin udah tahu, motor ini memang hampir semua full carbon. Bukan karena estetik, bukan karena penggila karbon. Tapi kita tahu bahwa Superleggera ini adalah fokus utamanya adalah lightweight. Of course, body semua udah karbon, barik depan, samping, fender, dan lain-lain, itu semua karbon. Dan weight reduction-nya nggak hanya sampai di situ, karena kita tahu Superbike belakangan juga kan banyak yang udah menggunakan juga serat karbon, di mana yang diincar adalah lightweight-nya. Tapi juga, di motor ini, velgnya juga udah dari pabrik udah velg karbon yang sangat ringan, yang sangat spesial dan bikin motor ini mahal, yakni the frame. Frame monokok ininya nih,
frame-nya kan seperti ini nih, yang megang segitiga depan, yang megang engine, sama kesapre belakang. Semuanya ini udah pure carbon. Karbon kuat nggak sih bro? Kalian jangan bandingin dengan karbon cover atau cetakan yang fiberglass atau yang lay-on dan lain-lain. Bahwa karbon itu sebenarnya yang kalian lihat memang adalah serat karbon. Tapi dari balik dari serat karbon itu banyak sekali teknologi yang lebih mendalam. Dari jenis resin, dari ply-nya, dari material serat karbonnya sendiri ada macam-macam, kekuatan strength-nya seperti apa, proses produksinya juga banyak banget sampai tingkat yang lebih tinggi. Jadi itu memang produksi yang engineering yang sangat mutakhir sehingga menghasilkan barang pakai serat karbon, ringan tapi kokoh, sesuai dengan target yang mereka inginkan. Chassisnya karbon, swing arm-nya pun karbon. Memang sebenarnya swing arm karbon ini bukan hal pertama di Superleggera ini. Kalian tahu juga bahwa dulu di Ducati juga udah ada pernah dicetak swing arm dari karbon. Kalian gali sendiri. Jadi ini bukan kali pertama, tapi ini juga akhirnya di-apply lagi. Banyak pertimbangannya loh. Swing arm ini mono arm. Dimana kalian tahu bahwa dari dulu aja kita tahu bahwa kalau mono arm itu kadang kita bisa berasa ada feel twistingnya. Itu pun bahan sudah aluminium cast. Ini pakai karbon. Bagaimana caranya mereka bisa bikin swing arm karbon, stiffnya dapat, constructionnya dapat, twistnya tapi dihilangkan. Wow, kalau kalian bicarain detail seperti itu benar-benar incredible. Makanya menurut saya motor ini incredible, di mana tadi saya dorong-dorong motornya pun, atau saya goyang-goyangnya, atau saya di atasnya, terasa sekali bahwa kali ini saya dorong motor, di mana saya tahu yang beban berat hanyalah di bawah tangki alias di engine. Motor ini tuh berat utamanya bener-bener berasa banget di bawah tangki, ibaratnya di bawah rider. Kalau saya di atas motor, bobotnya pasti di bawah saya. Saya rasa itu yang bakal memberikan sensasi handling yang luar biasa di motor ini. Sayangnya saya nggak bisa bikin video untuk test ride. Satu, karena saya menghargai owner lah ya, saya nggak berani untuk megang ini, apalagi coba-coba sembarangan. Kedua, di luar juga sedang hujan. Aduh, sayang sekali untuk jadi kotor. So, biarkan saja. Kalau untuk review test ride-nya, biarkan nanti ownernya, atau kalian bisa lihat di YouTube, banyak juga yang mereka pasti udah testing, dan itulah feel sensasinya dengan motor yang ringan. Kalau untuk body udah kita tahu full karbon, lalu dicat sebagian, patternnya juga merah putih. Menurut saya, dulu sebelum saya melihat langsung, saya melihat di layar komputer, menurut saya strippingnya biasa aja. Tapi setelah lihat langsung, wow. Oke. Matte carbon, di mana karbonnya juga anyamannya tuh rapih banget. Karena kita tahu, kita yakin bahwa body karbon di motor ini semuanya dibikin dengan pre-pack. Ya udah pasti autoclave, dan teknologinya udah pasti yang paling mutakhir dan paling tinggi. Pattern karbonnya semua sama, baik di rangka, di body, di swing arm, itu sama, kecuali di velg. Ini memang velg udah karbon bawaannya, dan ini adalah produksi dari Blackstone Tech, Afrika Selatan, velg karbon BST. Velg yang dikenal dengan velg yang sangat ringan, tapi really strong, really durable. Untuk kekuatan, kalian jangan khawatir. Cara kalian cek kekuatan velg kalian, mau bahannya apapun, adalah apakah velg tersebut lulus dengan uji JWL atau DOT atau lainnya. Kalau mereka pass that standard, itu artinya bahwa velg tersebut akan jelas aman untuk kalian gunakan. Jadi, simpelnya begitu. Kalau kalian sebut seberapa kuat velg, karena saya jujur banyak banget suka kalian lihat komentar. Wah, velg kena tabrakan, pecah. Gimana sih velgnya kok pecah? Bro, kita harus tahu dulu kalau sesuatu velg kena tabrakan atau kena lubang, berapa impact yang diterima oleh si velg. Itu yang menentukan apakah velg tersebut layak untuk emang hancur atau tidak. Kalau impact-nya tidak keras tapi dia hancur, berarti velgnya menurut saya ringkih. Tapi kalau certain level of impact should be, well, kalian pingin velg ringan, kalian pingin velg itu bagus, tapi kalian itu pengen velg yang eternal, yang nggak bisa rusak. Saya rasa pilihannya ada satu, bikin velg dari granit, kuat, tapi ya berat. Jadi, ya sorry, itu menurut pandangan saya. Jadi kita benar-benar harus objektif. Targetnya apa? Gimana kita lihat,
suatu produk, performance-nya seperti apa, kalian harus tentukan dulu parameternya. Oke, kalau itu pelek, ada lagi yang mau saya bahas di area roda. Bannya, sadar nggak sih kalian? Kenapa gue bilang motor ini cakep? Temanya udah jelas, karbon, ya warna gelap hitamnya, ada stripping putih, penegasan, ada warna merah utamanya nih, warnanya keren banget, kayak Rosso Corsa Ferrari ya. Lalu simple, aduh itu keren sekali. Kalau kalian biasanya melihat stripping itu adanya di velg, this time no. Kalian lihat stripping itu adanya di sidewall of the tire. Lihat deh. Ini yang bikin gua keren. Sorry, kok ini bikin gua keren? Ini yang bikin gua kagum. Bahwa selain bikin motor kenceng juga secara artistik dan secara apa ya, bikin kita merasa motor ini memang sophisticated adalah hal-hal detail seperti ini. Velgnya itu sebenarnya karbonnya polos. Dia ada warna merah cuma di bagian ring spacer dari nutnya. Tapi ini balancing warna merahnya adanya di sidewall tire. Ini adalah Diablo Super Corsa SP. Jadi kalau kalian tahu atau kalian yang belum tahu, memang kita tahu bahwa ini Pirelli Diablo Super Corsa dari kembangnya. Tapi kalian tahu adalah Super Corsa pun ada beberapa jenis. Dulu sih, yang saya tahu, ban Super Corsa itu dibagi ada 3. Beda di peruntukan dan compound. SP, V1, V2. Itu dulu. V2 yang lebih lunak, V1 yang lebih less, SP yang dipakai di ban bawaan standar, yang lebih peruntukannya memang basah dan kering, dan juga durability. Tapi ini adalah Super Corsa SP, tapi ditulis juga V3. Saya nggak ngerti kenapa mereka sekarang keluar dengan V3. Jadi yang saya tangkap adalah sekarang ada new version. Jadi versi 3, di mana mereka merubah ply dan compound, multi compoundnya berubah. Tapi ini juga adalah ban SP, Sport Production, di mana memang bawaan motor. Ya terlepas dari itu, kalian bisa gali lagi dari Mr. Google ataupun Mr. Yahoo dan lainnya. Yang saya bikin kagum tetap bannya sekarang ada warna di sidewall-nya. Logo Pirelli dan stripping merah ini hal kecil yang menurut saya sangat memberikan perbedaan di motor ini. Benar atau enggak? Oke, di motor ini lampu belakang tetap ada, tapi buntut ini nggak ada. Saya nggak tahu, kan mestinya motor Super Leggera ini datang dengan satu kotak yang performance package. Apakah di situ memang ada opsi untuk pasang license plate hanger atau tidak? Seperti spion ada atau tidak? Itu saya kurang tahu detailnya, karena kita ambil cuma motornya. Tapi di saat ini nggak dipasang license plate hanger. Ini kalian bisa lihat bahwa rangka bawahnya karbon, bodi atasnya karbon. Ini merah, ini adalah tangki. Jadi V4 semua Ducati V4 itu juga menurut saya benar-benar smart. Tangkinya tuh seperti ini, dan volumenya nggak cuma di sini, karena kalian tahu bahwa di sini ada airbox, di depan ini ada airbox. Jadi tangkinya kecil dong, tapi tidak, tangkinya itu berlanjut sampai di bawah rider, sampai di sini. Ini benar-benar saya pegang tangki bagian bawah, ada di sini. Jadi tangki bagian dari structure di Ducati V4. Anda duduk di atas tangki, di mana jadi bukan kekuatan menahan bebannya tuh di tangki, bukan di subframe. That is so smart. That is so smart. Swing armnya, I don't know. Kalau dulu sih swing armnya itu carbon bikinan Blackstone Tech, BST juga. Tapi kalau saya lihat kemarin Google Super Leggera ini swing armnya dibikin oleh tim Ducati sendiri. Kebenarannya ya saya nggak tahu, tapi yang pasti ini swing armnya benar-benar bagus. Yang paling saya bikin penasaran memang kan kalau karbon kita bisa nge-twist gitu, feel-nya nanti seperti apa. Tapi setelah baca review-review, no, katanya bagus banget. Jadi ya saya rasa itulah kemajuan teknologi yang diterapkan terus-menerus ya, improvement. Oke. Seatnya pun juga bukan sembarangan, bukan sekedar merah dan hitam. Kalian lihat di sini, walaupun ini dual color, tapi antara merah sama hitam itu tidak ada jahitan. Kalian tahu biasanya kalau pakai sarung yang aftermarket, kalau misalnya dua kain yang berbeda terus jahitan, itu biasanya basah dan susah kering. Kalau ini tidak, karena ini nggak ada jahitan, nggak ada sambungan, dan juga bahannya yang ini memang kasar, resikonya ya bisa botak dan juga lebih menyerap basah.
Tapi gimana, namanya motor sport, kita butuh keset. Kesetnya keset yang sama yang saya dapatkan dari foam khusus yang dipakai mereka di motor-motor balap, MotoGP, WSBK, WSS, dan lain-lain. Karena kita dulu pernah masukin fairing-fairing racing dari Carbon In dan juga merek lain yang ada seat khususnya. Dan ini feel-nya sama, enak. Keset tapi nggak terlalu keset. Wah, gimana jelasinnya ya? Kesetnya enak, nggak terlalu keset yang menyusahkan, tapi kasih grip yang cukup. Gitulah. Seatnya enak. Ada beberapa aksesoris dari Rizoma yang disematkan. Salah satunya yaitu tutup tangki. Tutup tangkinya Ducati by Rizoma. Ininya sih kita familiar ya, ini Rizoma banget, tapi bagian sampingnya ini bentuk yang berbeda. Dan saya merasa, saya nggak tahu ini, baut tutup tangkinya sepertinya baut titanium. Dan kita tahu bahwa namanya motornya ini mengejar ringan. Baut-baut di motor ini memang semuanya berbahan titanium. Lihat sini, master rem, kopling. Ini semua bautnya titanium. Baut-baut sininya juga pasti titanium nih, sorry depannya. Jadi most of screw you can find on this bike itu pasti titanium. Kita bahas di depan, cockpit. Cockpit saya rasa masih mirip sama Ducati V4R. Bedanya, nih, segitiga stangnya berbeda. Ini segitiga stangnya billet aluminium CNC dengan tulisan laser Superleggera V4 dengan nomor urut 203/500 untuk motor ini. Lalu kalian bisa lihat shock depan adalah Öhlins, tidak elektronik, manual, FGR T200 series, dimana setelan rebound, compression, preload, 3-way di motor ini. Terus master rem juga sebenarnya master rem yang biasa kalian lihat di H2 dan di V4. Steering dampernya pakai Öhlins steering damper yang manual. Ya tadi saya udah bilang master rem koplingnya pakai yang biasa sebenarnya. Tapi yang beda adalah lever brake-nya udah dikasih remote adjuster sehingga kalian bisa adjust ketinggian lever on the go dari sisi tangan kiri sini. Kalian lihat cara memposisikan remote adjuster. Ini yang benar. Naronya seperti ini. Tujuannya apa? Saat Anda lagi on the go kan tangan seperti ini. Anda kalau mau setel gitu loh, cari gerakan yang paling minimum sehingga kalau Anda putarnya di sini, coba bayangin. Ini, taruhnya seperti ini. Gitu. Ini menurut saya adalah paling ideal. Di sini kita lihat gripnya juga dipakein dari grip Pro Grip. Ini tipe 717. Ini grip adalah salah satu grip kesukaan saya yang sangat empuk. Ya dengan resiko bahwa grip soft gini cepat botak, cepat rusak. Tapi ya semua ada konsekuensinya. Bar end-nya di sebelah kiri pakai Rizoma, Ducati by Rizoma. Di sebelah kanan nggak pakai bar end tapi pakai lever guard protector. Ini adalah lever guard protector dari Rizoma. Modelnya simple. Jadi dia pakai di kanan doang. Untuk tombol-tombol semua masih sama seperti Ducati V4S dan V4R, biasa aja. Saya pikir di motor Superleggera mungkin akan jauh lebih nice kalau kita pakaiin switch tombol kanan kiri yang racing button. Untuk cockpit, digital info sama. Untuk windscreen juga, windscreen ini masih sama V4. Clear, melengkung, well, racing using clear. Kalau biasa kalian yang memang semi estetik biasa pakai light smoke. Yang paling ekstrim di Superleggera adalah winglet. Saya mau bahas sedikit tentang winglet ya. Winglet di motor ini ada dua susun. Dua-duanya ada di samping dan di fairing. Satu di atas ini, satu di bawah sini. Frankly speaking, motor ini kalau dipakai di jalanan, saya akan sebut motor yang lebay sekali. Why? Karena kalau di jalanan, Anda tidak mungkin akan lari di atas kecepatan, let's say, 160 km per jam on and on. Konstan. Ya di jalanan Jakarta atau di jalanan mana akan sulit ya untuk menjaga kecepatan seperti itu. Sedangkan menurut saya winglet itu akan efektif di kecepatan tinggi. Karena, well, it's aerodinamika. Kita bicara tentang aerodynamic, di mana aerodinamika itu berkaitan dengan flow udara dan tekanan udara. Jadi harus cukup udara yang mengalir sehingga aerodinamika ini bisa berjalan dan berfungsi untuk menekan bodi
ke bawah. Ini saya percaya ini adalah hasil riset mereka di MotoGP yang mereka udah lakukan lama sekali, WSBK dan MotoGP. Trial error terus-menerus dan mereka pasti menemukan formula. Jadi pasti ada reason why sudut angle-nya seperti ini, curvy-nya seperti ini, lalu ada sirip ke atas. Jadi kalian harus bandingkan yang horizontal area dan juga vertical area. Kalau saya sebutnya ini mungkin adalah lebih ke wing-nya, yang ini lebih ke fin alias sisi tegaknya. Ini semua pasti ada maksudnya, ada hitungannya. Dan yang menurut saya paling penting adalah sisi bawahnya. Ya itu bicara aerodinamika, ini ada perbedaan panjang atas dan bawah dan juga bentuk dan lain-lain. So, kalian pelajari lebih lanjut dan kalian akan menentukan nanti bahwa di pasar sekarang lagi banyak winglet-wingletan dan juga winglet beneran. Saya tidak menyinggung siapapun, saya tidak menyinggung brand apapun, saya adalah orang yang idealis. Saya paling kritis kalau akan sesuatu barang yang kita bayar mahal tapi tidak ada kinerjanya, selain daripada looks dan estetik. Menurut saya itu sangat disayangkan, karena saya bukan tipe orang yang segitu, tapi tergantung dari kalian juga. Kalian kan banyak macam ya, kalau kalian setuju, nggak ada yang salah. Saya tidak menghakimi dan saya tidak menyalahkan kalian, cuma saya akan memberikan info ke kalian. Winglet, prinsip kerjanya kalian harus perhatikan, atas dan bawah. Jadi kalau kalian ketemu winglet yang atasnya bagus, bawahnya posisinya mangkok, that's for sure, it's not working. Itu akan malah menghancurkan flow udara. Kalian menaruhnya begitu, mangkok. Dan juga, kekuatan dari winglet attached to body. Karena di kecepatan tertentu, aliran udara ini akan menghasilkan downforce sekian kilogram, sehingga ini harus kuat body untuk menarik si body. Jadi itu juga perhatikan kalau memang pasang winglet yang attachment-nya aja nggak kuat, how possible dia bisa menarik downforce ke body dan frame. Oke, winglet atas dan ini winglet bawah. Winglet bawah modelnya seperti ini, lebih memanjang, ada double layer-nya, dan juga fin-nya lebih gede dan manjang. Saya nggak terlalu pelajari aerodinamika lebih dalam, tapi at least saya percaya bahwa mereka menciptakan ini bukan sembarangan. Tapi balik lagi, you can feel the difference on, ya boleh saya bilang mungkin 200 km per jam kali ya, baru bahwa ini benar-benar Anda bisa merasakan perbedaannya. Semakin cepat kelaju, pasti akan semakin terasa. Oke, untuk lampu semua sama, untuk fender semua sama, all-in-nya FGRT 200 series, kaliper depan. Untuk seorang Superleggera V4, kaliper depannya pakainya hanya Stilema R. Well, saya rasa itulah yang saya maksud bahwa motor ini pun dibangun sangat spesial, tapi ada beberapa bagian yang menurut saya sangat basic, sangat biasa. Salah satunya, ya menurut saya fork-nya ini adalah biasa, FGRT 200. Lalu kalipernya ini pakai Stilema R. Disc brake-nya juga disc brake biasa, semi floating karena dipakein spring. Pelek sama seperti di belakang, BST carbon, satin finish. Oke, ini yang berbeda dengan V4R. Dimana kalau V4R itu kalian lihat saat kalian beli pasti tertutup rapat. Padahal V4S, V4 base sama V4S itu kalau kalian beli clutch-nya masih wet clutch. Tapi kalau kalian beli V4R, kalian udah dapat dry clutch. Di Superleggera ini juga kalian udah dapat dry clutch, dan dry clutch-nya itu adalah by STM Italy. STM Italy ini emang udah terkenal banget bikin part-part untuk spesial untuk Ducati. Dan salah satunya dry clutch ini, menurut saya ini dry clutch yang sangat keren, bagus. Tapi jangan salah, perawatannya juga susah. Makanya kenapa motor ini berani di delivery ke kalian dalam posisi menggunakan open cover. Di sini covernya cuma setengah dan sisi sini untuk melindungi ya akses jari kalian, sepatu dan lain-lain. Tapi dari sini terbuka. Selain dari safety, karena ini tuh kalau dinyalain rotational, dry clutch itu harus dirawat dengan menghindari dari air. Jadi kalau kalian yang pakai ini harian, kehujanan, lalu dicuci, itunya dry clutch-nya basah, pasti dry clutch-nya cepat perlu diservis. Itu pasti. Karat, kering, dan lain-lain itu pasti ada.
Makanya kalau untuk motor harian disarankan walaupun pakai dry clutch mereka pakai cover. Kalaupun di open, hindari supaya basah. Harus dijaga senantiasa kering. Nah, itu penting buat kalian yang mau merawat Ducati kalian yang pakai dry clutch. Footstep. Di motor ini menurut saya footstep-nya sangat biasa aja. Ini CNC billet, bahannya sepertinya aluminium dural, Ergal T7. Tapi untuk Superleggera menurut saya footstep-nya, well, standar banget. Tapi ya, balik lagi karena ini motor track use, makanya setang, kita nggak bicara segitiga, tapi setangnya sendiri, setangnya itu pakai basic, footstep-nya pakai basic, shock-nya pakai basic. Karena menurut saya kalau memang motor ini Anda beli untuk track use, pasti kalian juga akan melakukan modifikasi personalize terhadap kalian si rider. Setang dan footstep itu selalu akan kalian personalize tergantung dengan tinggi dan karakter gaya berkendara kalian. Jadi, ya bagi saya tidak salah Superleggera dikasih begini karena anyway kalian pasti akan robah untuk menyesuaikan dengan ergonomi kalian. Suspensi, depannya memang menurut saya biasa aja, FJRT 200 series. Belakangnya istimewa. Karena tadi kameramen yang notice, Öhlins manual, TTX GP, tapi ada tulisannya, Öhlins Titanium. Wah, ini something new. Saya pengen pelajari sebenarnya, apa yang berbeda dengan Titanium yang dia maksud. Tapi menurut saya, sepertinya internalnya dibikin dengan bahan Titanium. Tujuannya apa? Udah pasti, lebih tahan terhadap suhu, dan juga lightweight. Motor ini berbicara tentang segalanya tentang lightweight. Ada satu lagi nih, di buntut kalian akan bisa melihat ada GPS modul yang ditanamkan di buntut belakang. Ini juga sebenarnya udah common di superbike modern saat ini. Motor ini emang dari sananya udah dapat knalpot. Ini adalah Akrapovic exhaust yang mereka special made. Kita tahu bahwa Akrapovic bekerja sama dengan Ducati, dan kerjasamanya tidak hanya ada di balapan, dan juga mereka di area komersil juga ada balapan. Jadi memang sangat wajar Akrapovic adalah line up resmi aftermarket part di Ducati. Ini bukan produk aftermarket, ini adalah produk yang attach ke Superleggera. Bentuknya berbeda, ujungnya keren, ada mesh-nya. Suaranya saya juga nggak tahu, karena menurut saya suaranya kurang plong. Saya belum menggali lebih lagi apakah Akrapovic ini ada semacam DB killer atau restrictor yang bisa kita lepas. Karena menurut saya, ya, well, ini motor udah dibikin untuk track. Kenapa pakai Akrapovic udah full titanium dan ekspektasinya competition, tapi suaranya menurut saya kurang kelas. Kita coba nyalain ya. Nah, begitu tuh suaranya. Entah kenapa menurut gua kok suaranya kurang lepas, kurang kenceng gitu lah. Antara knalpot yang memang didesain seperti ini, ataukah knalpot ini bawaan memang bukan competition spec, jadi ini untuk street legal, atau seperti apa. Bisa juga sih, jangan-jangan motor Superleggera ini adalah motor ready for track yang juga street legal. Nanti kita google lagi. Oke, jadi itu cara gua memandang motor ini. Gua melihat ke part detailnya dan komposisinya, desain, colornya, item-itemnya, dan juga sisi mana yang menurut gua kok ditaruh barang yang biasa, kok ditaruh yang lain spesial. Memang wajar sih, kita nggak perlu complain anything about it, karena menurut saya nanti gimana pun kalau orang beli juga pasti akan dipersonalisasi lagi, seperti mungkin exhaust, footstep, shock depan, shock belakang, master brake, master clutch, grip, apa semua itu pasti masih akan disesuaikan lagi sesuai masing-masing rider. Tapi impresinya ya seperti bilang, ini amazing bike, bukan karena mahal, tapi karena dibikin dengan engineering yang sangat mutakhir, diperhitungkan dengan sangat matang, bukan sekedar digonta-ganti, tapi memang mereka deliver sesuatu yang spesial. Well, kita berharap
kalian yang penggila Superbike, satu saat, termasuk saya, mudah-mudahan kita bisa memiliki motor macam spesial seperti ini yang akan memberikan kepuasan Anda berkendara, terutama di trek. Ini pasti tiada tertaranya ini. Ini kalian bisa menikmati sentul dengan di dalam helm, kalian bisa senyum-senyum ini pakai ini. Baik di straight maupun di hairpin. Ini nggak kebayang rasanya di tikungan es. Wah, udah dah. Teknologi tinggi, power juga luar biasa. Motornya pun smooth, walaupun ini Ducati gitu ya, bukan biasa yang motornya Ducati itu smooth. Dan sekarang ringan sekali. Dan ringannya juga nggak sembarangan, ringannya juga center of gravity-nya juga diatur benar-benar. Jadi ya, saya bilang ini motor yang sangat spesial dan udah pasti ownernya senyum-senyum kalau pakai ini. Oke, segitu aja video impresi dan celoteh-celotehan saya mengenai Superleggera V4. Saya bersyukur banget teman saya, bro. Thank you yang udah minjemin motor ini ke One Tree Motor Shop. Thank you memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat dengan mata telanjang sendiri, menelanjangi motor ini dari head to toe, dan merasakan suara engine-nya, merasakan apa ya, karakter dari motor, walaupun baru dari sini nih, maju mundur di sini gitu ya, tes itu ringannya, tapi saya kurang lebih saya udah menebak apa yang spesial dari motor ini. Thank you buat kalian yang watching. Klik like kalau kalian suka video ini, klik dislike kalau kalian tidak suka dengan saya. Thank you for watching. Mudah-mudahan kalian mau komen dan kritik, kalian tulis saya di komen. Karena YouTube channel ini saya bikin, saya tidak mengejar sensasi atau apapun. Saya juga bukan artis. Kalau kalian suka ngomong, wah Benny terkenal YouTuber dan lain-lain, saya menolak untuk saya dibilang YouTuber dan lain-lain. Saya hanya ingin membagikan sudut pandang saya dan sharing passion dan cara saya memandang sesuatu dan memodifikasi sesuatu kepada kalian. Ya kalau cocok syukur, karena ini YouTube kan. Kalian cocok syukur, kalian nggak cocok ya nggak apa-apa, karena taste kalian bisa berbeda-beda. Yang pasti salam satu aspal, passionnya sama, ya kita saling membangun. Oke? Thank you for watching. Bye-bye. Thank you so much.